SMA Kosgoro Kota Bogor memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan penceramah dari Ustadz Syahril Sidik SPDI Arjuna Tampan. Untuk tema Isra Miraj tahun 2025 ini adalah Semangat Isra Miraj Wujudkan Generasi Taat Ibadah. Dengan kegiatan ini berjalan lancar penuh hikmat, bertempat di Aula SMA Kosgoro Kota Bogor, Jalan Raya Pajajaran, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Ketua Yayasan Bapak Andri Wihanarko SEMM. Dan lupa juga yang saya hormati Kepala SMA Kosgoro Bapak Haji Herman Lasmin Kemudian yang saya hormati Pembina Rois SMA Kosgoro Ibunda Dila Hanja Lilis kawannya. Terlebih juga saya hormati Dewan Guru semuanya, siswa-siswi yang hadir tanpa terkecuali. Pokoknya semua yang hadir saya doakan, yang punya penyakit bingung dihilangkan penyakit bingungnya. Ada yang bingung ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikh wa mu'allifina wa talabatana wa min yaumina ada ila yaumin akhirah salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kawasata bismillah
Baik, kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap tahun, baik itu peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj maupun Maulid itu adalah setiap tahun diadakan. Nah, jadi mengutip dari ceramah Ustaz sendiri itu menerangkan tentang apa, Bu? Lebih memfokus karena sekarang momennya di Isra Mi'raj yang lebih menitik beratkan kepada masalah perintah sholat dan lima waktu. Dan kemudian juga karena ini dengan anak-anak siswa-siswa lebih ditekankan juga kepada karakter akhlak. Pantauan Ibu sendiri, akhlak dari murid-murid Ibu sendiri seperti apa kalau boleh? Sepanjang pengamatan saya dan penglihatan saya, anak-anak Kosgoro masih bisa dikendalikan ya untuk hal-hal akhlak. Artinya sampai ke satpam atau ke OB saja anak-anak itu cium tangan gitu. Ya, alhamdulillah lah, karena kami juga ada program sholat berjamaah, zuhur asar, gitu, dan juga zikiran setiap hari Jumat. Nah, untuk boleh tahu untuk prestasi yang menonjol di SMA Kosgoro sendiri seperti apa? Prestasi yang sering diraih oleh SMA Kosgoro wabil khusus itu di Paskib ya. Paskibra itu selalu setiap minggunya itu selalu memberikan satu kebanggaan untuk SMA Kosgoro. Di samping juga karate di situ banyak. Hari ini juga akan ada lomba futsal. Oke, ada pesan dari kepala sekolah Ibu kepada murid-murid? Ya, kepala sekolah juga menekankan bahwa jangan tinggalkan sholat, kemudian perbaiki akhlak yang baik pada orang tua, guru, sesama teman dan sebagainya. Dan saya sendiri sebagai pembina Rohis juga lebih menekankan satu kepada moral akhlak anak-anak dan juga sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Itu aja sih. Harapan ke depan seperti apa nih, Pak? Harapan ke depannya tentu harus lebih baik lagi dari sekarang, baik juga mungkin di sarananya, mungkin ustadznya, kiainya, kemudian yang lebih menitikberatkan kembali adanya perubahan untuk anak-anak semuanya. Oke, penceramah dari mana, Bu? Penceramah dari Bogor. Bogor. Dengan Ustadz siapa? Ustadz Arjuna Pantun. Arjuna Pantun. Arjuna Tampan. Arjuna Tampan. Untuk tema Isra Mi'raj hari ini, Bu? Yang jelas adalah meraih sukses untuk anak-anak di era global ini dengan tidak meninggalkan sholat. Oke, ada pesan Bu kepada murid siswa-siswi yang ada di Kosgoro ini? Harapan. Pesannya ya untuk anak-anakku SMA Kosgoro, jadilah anak yang dibanggakan oleh agama, oleh orang tua, sekolah, dan juga harus bisa membawa nama baik SMA Kosgoro. Itu dengan siapa Ibu? Dengan Bunda Dr. Haja Ismulyani. Anak-anak Kosgoro itu lebih kita beribadah gitu ya. Nah, apalagi di tahun ajaran kemarin di bulan Juli itu kita sudah tetapkan bahwa yang namanya sholat 5 waktu itu khususnya di sekolah zuhur asar itu harus jamaah. Nah, ini pas betul dengan apa yang diarahkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mukti itu bahwa ada 7 karakter kan, bangun pagi gitu kan, terus beribadah 2 dari 7 yang ada disampaikan. Jadi kita sejalan lah dengan apa yang kita programkan. Nah, yang tadi kita titip betul ke Pak Ustadz itu, tolong dikuatkan untuk sholat 5 waktunya ya. Karena kalau di sekolah kan kami cuma 2 waktu, nggak bisa semua terpantau. Orang tua, anak sendiri di tempat tinggal yang harus menjaga konsistensi untuk ibadah. Itu sih yang kita harapkan. Jadi poinnya tadi kenapa berulang-ulang ya itu karena itu kita sampaikan betul Pak Ustadz. Biar anak itu ngerti ya, paham. Karena kita nggak ada pegangan selain sholat. Selain yang 5 waktu itu Pak, ada kegiatan-kegiatan ibadah apa lagi Pak dilakukan oleh murid-murid di sini sendiri? Kalau di kita kan memang untuk yang rutin itu kan ada Jumat Berkah, ada rutin, ada Jumat Bersih juga, ya memang setiap rutin Jumat. Jadi sama lah kita menyelaraskan apa yang Menteri lakukan, sampaikan itu ya. Jadi ada Jumsi memang sudah jauh lama berjalan. Terus kita tambahkan sebelum Jumat Bersih itu ada senam. Nah, biar juga kan gemar berolahraga katanya gitu ya. Itu kita masukkan. Jadi termasuk kita juga ngadain bantuan ketika ada bencana misalnya. Kayak waktu itu ada bencana besar di Banjir Bandang di Lebak itu. Kita ke sana, ke Wilian. Masuk waktu itu ke Cianjur. Itu kita nggak berharap sih bahwa
ada bencana gitu ya. Tapi ketika ada yang seperti itu kita paling tidak menggerakkan anak untuk bisa berkontribusi berdonasi untuk masyarakat yang terkena bencana. Kemudian yang lainnya ya seperti PHDI, hal yang rutin di kita itu, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang melekat kepada anak, kepada anak. Itu sih mungkin yang kita lakukan. Karena melaksanakan sholat duha sendiri di sekolah belum kalau dua sih tidak kita masukkan dalam agenda yang utama, tapi untuk anak-anak yang mau duha itu dipersilahkan. Karena kita menjaga dulu nih, biar wajibnya dulu rutin, ya. baru tuh. Nah kalau rutin wajibnya nanti insya Allah terpanggil dia untuk bisa melaksanakan sholat duha, sholat sunnah lah itu. Itu pertanyaan yang sama disampaikan oleh orang tua. Pak, kenapa nggak sholat duha diprogramkan? Ya kami sih tergambar, terpikir, cuman prioritasnya anak stabil dulu nih di sholat 5 waktunya. Bertahap lah, tahap. Mudah-mudahan ada perubahan secara signifikan dari karakter anak. Ya, doa dan harapan ke depan seperti apa, Pak? Doa harapannya pasti kita pengen anak-anak Kosgoro itu anak-anak yang bisa dibanggakan oleh sekolah, oleh orang tua, masyarakat, bisa menjadi corong di luar di masyarakat bahwa SMA Kosgoro itu terus berbenah untuk kemajuan, untuk sesuatu yang mereka inginkan untuk mencapai cita-cita gitu ya. Karena kan kalau SMA itu kan harus lulus sekolah itu nanti melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah kita berharap nanti capaiannya di tahun ini itu bisa lebih dari capaian tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kita ada di angka kurang lebih 90 yang masuk PTN, sekarang bisa lebih dari itu. Amin. Nah, itu yang kita harapkan. Ya terus berputar lah. Dan mohon doanya, kami itu juga sedang berproses untuk lomba sekolah siaga kependudukan di tingkat nasional. Karena kami kemarin dianugerah sebagai juara 1 di provinsi. Amin. Itu sih mungkin. Oke. Mohon doanya teman-teman semuanya ya. Amin. Siap, amin. Di sekolah SMA Kosgoro. Sih Pak, ininya Pak, kalau boleh tahu Pak, itu Ya. Jadi gini, dalamnya apa aja Pak? ya, kalau sekolah siaga pendidikan itu di sekolah yang mengintegrasikan materi-materi kependudukan dalam pembelajaran di masing-masing guru. Walaupun memang tidak semua juga mengintegrasikan, tapi ini kami nanti siang akan berproses itu membuat perangkat ajar yang memang mengintegrasikan materi kependudukan. Contoh gini, sekarang kan isu demografi, pengangguran tinggi, lapangan kerja terbatas, pernikahan dini, kekerasan seksual, terus kemudian kesehatan reproduksi kan itu ya, stunting. Nah itu kan yang rame. Nah itu yang kita coba sosialisasikan pada anak, kita integrasikan pada mata pelajaran yang memang memungkinkan untuk itu. Dan kita juga waktu itu dibina oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKD Kota Bogor. Alhamdulillah di kota diapresiasi sebagai yang terbaik dengan program yang mengintegrasikan tadi materi-materi di pembelajaran, terus keaktifan sekolah, keterlibatan siswa, gitu ya, kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh sekolah, siswa khususnya itu dalam keseharian. Itu yang dilihat di potret, terus kemudian kerjasama dengan lembaga lain, terus literasi kependudukannya seperti apa. Banyak hal yang memang kalau kita potret itu luas sekali, tapi kita sedang berproses ini biar nanti kedepannya ya lebih baik lagi karena tidak hanya mewakili Bogor tapi sudah mewakili Jawa Barat di tingkat nasional. Nah, untuk mendapatkan penghargaan ini Pak, apa sih yang dinilai Pak? Ya tadi ada perangkat mengajar guru. Nah, jadi kalau dulu namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sekarang modul ajar. Itu yang dilihat. Terus kemudian program sekolahnya ada nggak misalnya tentang bagaimana ekskul, misalnya ekskul pramuka, bagaimana anak itu berkoordinasi, berkontribusi pada keseharian mereka gitu ya, untuk kemajuan. Terus PMR dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama itu ada dokumen yang harus terpotret oleh tim. Dokumen itu yang harus kita kirim secara online, kemudian dokumen fisiknya akan dilihat ketika mereka datang ke sini. Nah itu sudah dilakukan, sudah dinilai bahwa ini memenuhi kriteria. Sebenarnya tidak terlalu berat sih kalau kita lihat itu, karena menjadi agenda rutin sekolah sih. Kayak misalnya belajar, nyambut, kemudian anak dengan gurunya itu berinteraksi. Jadi
etika tata krama itu yang ditonjolkan. Kegiatan ibadah kayak tadi peringatan hari besar Islam misalnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang rutin di sekolah sih sebenarnya itu yang dipotret yang menjadi bagian dalam penilaian. Selain tadi dokumen fisik yang harus ada, nggak cuma ngomong itu, jangan sampai omong-omong gitu ya, harus ada buktinya nih buktinya, itu yang dipotret. Oke, siap. Gitu sih. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Wa